Tegang sekali ya. Iya. Bahasnya tentang polarisasi politik, Anda tegang sekali ya. Nah ini sudah santai-santai. Jadi, halo gengs, jumpa lagi di program podcast Ketong Waras. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu kader dari PMII, yaitu Agus. Kalau buat kami yang belum tahu apa itu PMII, PMII itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi podcast kita dengan topik kali ini tentang bagaimana milenial melihat polarisasi politik 2024. Dan sudah bersama saya Bro Agus. Siap Bang. Dari PMII, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Siap. Jadi lebih agamis ya. Iya. Kali ini kita bahasnya lebih yang santai, slow gitu. Tapi sejauh ini sibuk tidak? Untuk saat ini kesibukan ya masih mengurus PMII. Di samping itu ada beberapa hal yang mesti diselesaikan, yaitu soal kuliah. Kemudian waktu banyak yang juga yang bebas, yang luang. Tegang sekali ya. Iya. Bahasnya tentang polarisasi politik, Anda tegang sekali ya. Nah ini sudah santai-santai. Jadi saya tanya ke Daniel, iya. Ntar topiknya mungkin kayak memang tegang. Kita bicara politik jadi Anda tegang juga. Karena panas Bang. Oh, panas. Politik saat ini panas. Saya spill dulu dari 3 capres ini. Ada pilihan ke tidak? Kalau untuk saat ini belum ada. Saya secara pribadi masih mau melihat mana sih yang punya gagasan betul untuk bangsa ini. Wah, luar biasa gagasan untuk bangsa ini. Berarti masih memilih-memilih ya? Masih milih-milih. Nah, belum ada? Belum ada saat ini. Padahal sudah melewati 3 debat. 3 debat. Nanti mungkin sembari kita melihat lagi apa perkembangan politik ini, karena kan politik ini dinamis, bisa berubah kapan saja. Oh iya, dinamis ya. Jadi omon-omon, sorry ya. Maksudnya gini, kita mau bicara data, ini fakta loh. Kayak saya lihat dari debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Sepertinya 3 capres ini tidak memberikan fakta tentang voter kita. Saya dapat data ini dari Kominfo, di mana fakta tentang voter kita terbanyak itu adalah SD, di mana sekitar 44%, sekitar di tahun 2022 itu sekitar 44%, dan kedua yaitu SMA sekitar 31%. Pernah lihat pada saat dari debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, para capres membahaskan tentang fakta ini bahwa voter kita terbanyak adalah pendidikan, yang bisa dikatakan sangat disayangkan sih. Sampai dengan debat ketiga itu saya belum pernah melihat secara langsung ketiga capres ini membahas tentang pendidikan, karena mungkin ada hal-hal yang disembunyikan untuk ya menyelamatkan pemerintah lah gitu. Oh, disembunyikan. Tapi kan setidaknya mereka harus memberitahu ya. Bagaimana Bro melihat pendidikan saat ini untuk di Indonesia? Dengan data dari Kominfo menunjukkan bahwa terbanyak adalah pendidikan yang sangat minim. Berbicara soal pendidikan atau membahas soal pendidikan, sebenarnya ini bukan masalah baru lagi. Ini sudah masalah dari yang pemimpin yang sudah lama. Tapi terus saja terjadi. Kenapa demikian? Karena saya rasa kurangnya perhatian pemerintah, baik presiden kita terhadap pendidikan ini. Ataupun saya ambil contoh pendidikan yang ada di pedalaman itu kan belum mencapai 100%, belum ada pemerataan yang betul-betul dari pemerintah. Kalau saya menanggapi ya, harusnya pemerintah ini harus bekerja ekstra, walaupun mengingat masa pemerintahan Pak Jokowi sudah mau selesai, tapi paling tidak ada evaluasi kinerja apa yang dilakukan oleh baik itu Menteri Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan yang ada di daerah, agar setelah selesainya pemerintahan Pak Jokowi itu ada sebuah peningkatan soal pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ya. Pemerataan pendidikan. Karena saya ingin mengutip kata-kata ini Bang. Saya ingin mengutip kata-kata karena pendidikan ini bukan hanya
mendidik soal pengetahuan, soal kepintaran, tapi mendidik soal hati juga. Jadi ketika masyarakat kita tidak mendapatkan pendidikan, akan rugi mereka, masyarakat kita maupun pemerintah. Yang disalahkan ya pasti pemerintah, karena kan yang memegang kekuasaan saat ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi. Berarti memang ini adalah salah satu tanggung jawab besar juga di eranya Pak Jokowi. Ya, bisa dilihat memang di data dari Kominfo pun bisa menunjukkan bahwa memang banyak sekali voter kita yang memang bisa dikatakan pendidikannya masih sangat minim. Berikutnya, mereka memilih hanya dengan 2 faktor, yaitu pikiran dan hati. Nah, bagaimana Bro melihat hal ini? Bagi saya ada beberapa yang memang ini kadang miris juga bagi saya, karena ketika yang mau naik, mau mendapatkan jabatan ini tidak dipilih sesuai gagasan atau apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, itu sangat parah bagi saya, karena pemimpin itu ketika mau menguasai jabatan itu harus punya gagasan dan ide. Tapi ada tipikal pemimpin itu ketika contoh semacam kampanye itu ada yang langsung turun, itu kan langsung menyentuh masyarakat. Jadi saya alangkah baiknya saya memberikan sedikit ini untuk para calon pemimpin, ketika kampanye itu harus langsung turun agar menyentuh masyarakat. Berarti hanya masa kampanye aja, tapi kalau sudah memimpin tidak, gitu mungkin ya? Ya di masa pemimpin juga harus melihat masyarakat, karena kan mereka dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Oh gitu. Iya. Jadi jangan lupakanlah ketika dipilih sudah jadi harus tetap saling mengingat, karena kamu jadi karena masyarakat gitu. Tapi memang banyak slogan-slogan ya. Banyak slogan-slogan, banyak gimmick-gimmick yang dimainkan oleh para yang nyalon ini. Jadi memang untuk saat ini memang Bro lihat bagaimana ketika pemimpin-pemimpin ini ingin memperdayakan masyarakat atau warga ini, mereka harus bisa lebih dekat lagi gitu. Lebih dekat lagi, karena saya yakin dan percaya ketika para pemimpin yang mau maju ini, ketika langsung terjun, ketika langsung tatap muka dengan masyarakat itu, pasti mereka akan menilai sendiri bagaimana sosok pemimpin itu dari segi gagasan, dari segi karakter, dari segi bagaimana dia bisa berbaur, apakah jiwa sosialnya ada atau tidak, gitu. Tapi kalau kita bicara masalah itu kan tadi masalah tentang bagaimana kita berpikir. Kalau kita bicara masalah hati, bagaimana pemimpin ini bisa mengambil hati kepada masyarakat-masyarakat. Sedangkan kalau bisa dilihat beberapa video-video kampanye yang sudah ada, kebanyakan mereka hanya di beberapa kota-kota besar aja, belum sampai ke daerah-daerah kecil. Ya untuk saya itu mungkin belum ada jadwal untuk ke daerah-daerah. Mereka masih menyusun programnya untuk melaksanakan kegiatan, contoh kayak kampanye. Itu kan sudah ada beberapa ke daerah-daerah, sudah ada juga yang ke Papua, yang utama itu yang ke Papua, menyampaikan gagasannya, visi misinya untuk perubahan bangsa ini. Gitu. Oh iya, dua calon ya? Dua calon ya? Iya, dua calon. Tinggal kita tunggu yang satu apa yang dia bawa, Bang. Begitu. Yang satu yang mana nih? Yes, itulah Bang. Saya nggak bisa sebut. Oh iya. Ya itu memang belum bisa sampai ke Papua mungkin ya. Mungkin banyak masalah. Masih terkendala mungkin. Tapi kalau dari PMII sendiri melihat yang belum datang ini bagaimana? Apakah dia bisa datang ke Papua atau tidak? Kan sudah 2 calon sudah datang nih. Iya. Apakah dia bisa datang atau tidak? Sebenarnya bagi saya bisa-bisa saja. Yang penting kembali lagi ke yang maju ini harus menyiapkan programnya, apa yang dia mau buat di Papua ini, khususnya di kota Jayapura. Karena kan jika calon-calon ini ke daerah harus membawa visi misi yang jelas. Jangan
pas datang ke Papua visi misinya jelas, ketika jadi nggak jelas gitu bang. Oh, berarti kalau datang ke Papua jelas ya, kalau tidak datang ke Papua tidak jelas gitu. Tidak jelas. Tidak jelas tuh kenapa ya kalau tidak datang? Pak, datang ke Papua Pak, gitu. Karena Papua ini saya ingin bilang begini bang, karena Papua ini adalah miniatur bangsa Indonesia. Kenapa menyatu bangsa Indonesia? Karena banyak suku, ras, agama yang ada di Papua, yang bukan hanya orang Papua asli, banyak pendatang yang merantau ke sini, mencari makan di sini. Makanya biasa kita diskusi dengan teman-teman itu, Papua ini adalah miniatur bangsa Indonesia. Ketika calon presiden tidak menginjakkan kaki ke tanah Papua, berarti dia belum ke Indonesia. Ya. Memang saya juga banyak mendengar kalau slogan mengatakan bahwa Sabang sampai Merauke ya Papua. Gitu. Jadi memang harus ke Papua. Aman-aman kapan datang Pak? Poin berikutnya kita membahas tentang ini permainan yang sangat unik, yaitu polarisasi politik. Banyak sekali kita lihat beberapa konten-konten dari para bisa dikatakan netizen atau mereka-mereka ya, dari tim-tim pendukung gitu, dengan beberapa konten-konten yang mereka buat. Kalau dari Bro sendiri melihat dari konten-konten yang dibuat dari beberapa 3 calon ini, bagus-bagus tidak sih? Sebenarnya bukan hanya di konten-konten saja bang, banyak juga ya. Saya ambil contoh aja di debat-debat itu kan. Debat-debat itu kan bagi saya itu bukan adu gagasan, mereka adu saling menjatuhkan. Oh iya, bisa dilihat di debat pertama juga. Debat pertama hingga debat ketiga itu kan ada beberapa ya, mereka saling menyerang, saling membuka masa lalu gitu. Kemudian soal gimmick-gimmick konten itu bagi saya untuk seluruh tim-tim pendukung itu harus lebih punya ide lah, jangan membuang gimmick-gimmick yang tidak berguna di media sosial gitu. Banyak gimmick-gimmick bagi saya itu yang tidak masuk akal, banyak gimmick-gimmick yang menyerang paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya memang bagi saya itu adalah permainan, tapi mainnya harus lebih cantik, harus lebih rapi, agar masyarakat sadar juga bahwa gimmick-gimmick ini bukan hanya sekedar gimmick yang tidak rasional, tidak masuk akal begitu. Jadi harus diberikan gimmick-gimmick serta edukasi tentang visi misi paslon itu, kemudian apa program kerjanya untuk 5 tahun ke depan. Karena memang untuk sejauh ini saya lihat juga beberapa konten-konten yang dibuat memang banyak menjatuhkan juga. Seperti tadi Bro katakan, dari baik pasangan yang pertama, yang kedua, bahkan ketiga juga memang saling menjatuhkan. Bahkan bisa dikatakan untuk sejauh ini ide gagasan yang dibuat itu juga tidak ada sama sekali. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, apalagi bisa dikatakan voter terbanyak untuk saat ini didominasi sama generasi muda gitu. Karena data itu ditunjukkan, ini data dari BPS, di mana untuk saat ini itu sekitar 270 juta warga Indonesia di tahun 2023 jumlah penduduknya. Dan untuk sekitar voter terbanyak itu adalah milenial dan Gen Z, sekitar 56%. Dari Bro sendiri bagaimana? Ini yang pertama, ini adalah sebuah peningkatan yang besar sekali, karena waktu pemilu 2019 kalau nggak salah itu hanya 50% atau enggak 40 kalau nggak salah ya. Di tahun ini, di tahun Pesta Demokrasi 2024 ini terjadi peningkatan besar untuk pemilih pemuda, itu 60%. Jadi bagi saya pemuda ini harus diperhatikan lebih, karena suara pemuda ini menentukan juga 60% itu. Jadi para paslon ini harus lebih mengutamakan pemuda, karena 60% suara mereka itu ada di pemuda begitu. Jadi ini dalam arti mengutamakan pemuda dalam artian seperti apa? Harus lebih dekat ke pemuda, maksudnya harus lebih dekat itu, harus lebih berbaur ke pemuda, memberikan pengetahuan tentang pemilu,
membuat forum-forum diskusi sehingga pemuda ini ikut terlibat juga mengetahui apa sih yang menjadi program untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Kita bicara lebih menyusut. Ini kan tadi kita bicara untuk semuanya data kebanyakan voter di Indonesia sekitar 56%. Dan kita fokus adalah milenial dan Gen Z. Bro adalah salah satu orang yang berkecimpung atau terlibat dalam organisasi. Bagaimana bro melihat untuk khususnya generasi milenial dan Gen Z di Jayapura? Apakah mereka untuk sejauh ini sudah bisa atau melihat bagaimana tentang pandangan-pandangan kritis tentang politik untuk saat ini? Untuk pemuda di Kota Jayapura, saya rasa banyak aktivis muda yang lahir besar di organisasi itu, kemudian pemuda-pemuda yang mungkin menjadi mahasiswa. Bagi saya mereka kritis karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang mereka suarakan karena kebijakan pemerintah ini menentukan nasib rakyat begitu. Jadi bagi saya saat ini pemuda di Kota Jayapura cukup kritis menanggapi masalah politik 2024 ini. Cukup kritis, bukan sangat kritis. Berarti bisa dikatakan masih di tahap untuk bagaimana belajar. Atau bagaimana belajar ya? Iya mas, sambil masih tahap belajar lah. Karena saya kembali lagi ke poin 1, ada kurang, saya ingin menyampaikan jawaban lagi ke poin 1 soal yang itu. Jadi saya rasa saat ini KPU yang saya rasakan karena saya pernah duduk, saya merasakan KPU saat ini belum terlalu aktif untuk mensosialisasikan tentang pendidikan pemilu. Karena saya ikut berkecimpung di situ, saya tahu seluk-beluk KPU bagaimana untuk memberikan pendidikan pemilu. Saya juga pernah membuat pendidikan pemilu waktu itu, namun saya sangat disayangkan dari pihak KPU tidak hadir. Pada saat buat sosialisasi itu pihak KPU tidak hadir? Tidak hadir. Alasannya? Alasannya ya sibuk ngurus ini pekerjaannya. Tapi bagi saya kan itu tidak masuk akal. Ini kan sosialisasi pemilu ini kan bagian dari tugas KPU juga. Saya diberikan alasan yang tidak masuk akal. Ya, saya cukup kecewa sebagai salah satu kader PMI yang ibaratnya saya membantu juga ini. Saya membantu memberikan forum untuk KPU, memberikan materi tentang edukasi politik, begitu bang. Jadi mereka sibuk waktu itu? Iya. Sangat sibuk ya? Sangat sibuk. Entah sibuknya apa bang, belum jelas. Tapi pada saat itu sempat menyurat kepada KPU? Untuk masalah menyurat, kami di organisasi itu diajari soal taat administrasi. Jadi kami menyurat, kami menyampaikan apa tujuan kami. Kami sempat mengundang mereka untuk hadir, sudah berdiskusi juga langsung dengan Ketua KPU Kota Jayapura. Kami berdiskusi tujuan dari pada saat mau dibuat kegiatan ini tujuannya apa gitu? Iya, kami diskusikan dengan Ketua KPU. Kota KPU sampaikan bilang oke, jalan. Seketika kegiatan kami adakan, laksanakan, beliau tidak hadir. Tiba-tiba langsung ada jadwal? Tiba-tiba langsung sibuk. Tiba-tiba sibuk. Mungkin memang pada saat memang masa-masa ini ya, pemilu gitu. Mungkin mereka sibuk. Iya. Kita positif thinking aja lah bang. Iya. Takutnya kita nggak memilih lagi. Kenapa mereka tidak mau hadir? Alasannya kenapa gitu? Iya. Seharusnya mereka memberitahu lewat administrasinya seperti apa. Kita datang, kita memberitahu. Tapi tidak ada tanggapan yang serius dari pihak KPU, baik dari humasnya begitu untuk memberitahu kita tidak bisa hadir karena ini gitu. Penyampaiannya hanya sibuk saja bang. Jadi sibuknya itu mungkin sibuk ngurus pekerjaan di kantor. Bisa dimaklumi sih. Ya. Saya mau tanya lagi nih. Kita bicara secara universal ya. Dari salah satu calon
calon capres kita itu mempunyai pasangan capresnya tuh, wapresnya, pasangan wapresnya itu adalah anak muda. Yes. Bagaimana Bro melihat apakah dia sudah mampu untuk menjadi seorang wakil yang baik bagi rakyat dengan poin 1 pendidikan kita masih sangat minim. Untuk proses untuk menjadi wakil presiden itu kan ya ada beberapa hal yang menjadi masalah saat itu. Ya, yang pertama putusan MK itu yang merubah sesaat saja soal beliau bisa menjadi cawapres, kan itu bagi saya sebuah membuat demokrasi ini sakit. Karena kenapa demikian? Putusan MK itu tiba-tiba kemudian ini saya rasa ada kepentingan politik. Kalau kita biasa sebut itu politik dinasti. Yeah. Ya, itu bisa saja ini mungkin politik dinasti karena kan memang sudah disebutkan di beberapa itu juga sudah dikasih tahu memang itu terjadinya dinasti. Gitu. Bagi saya ini adalah fenomena yang sangat mencederai demokrasi karena memang dari segi pengalaman beliau berpengalaman pernah menjadi kepala daerah, tapi kan ini berbicara soal bangsa, soal bagaimana kamu menjadi wakil presiden. Ini bukan berbicara soal daerah. Jadi saya rasa saat ini untuk sekarang beliau belum mampu. Kenapa belum mampu? Karena soal proses saja beliau mencederai, apalagi soal berbicara soal nanti saat naik itu apakah betul-betul dia menjadi wakil presiden atau hanya menjadi boneka saja. Wow. Sorry ya, menjadi boneka. Jadi itu yang dilihat sama Bro. Iya. Bagaimana dia harus bisa dikatakan belajar lagi. Karena anak muda kan identik dengan proses yang matang dulu. Karena kan saya juga besar di organisasi. Saya ambil contoh pada diri saya sendiri. Saya pernah duduk menjadi ketua cabang. Itu saya melalui tahap-tahap proses yang sangat panjang hingga saya bisa duduk menjadi ketua cabang. Mendapatkan jabatan itu butuh proses panjang, butuh perjuangan, butuh belajar yang sangat pasif, sehingga kita bisa duduk di jabatan itu. Jadi harus ada proses-proses yang dilewati dulu, jangan instan. Kita makan aja itu butuh proses, kita mesti masak dan lain-lain. Ini jadi wapres, jadi wakil presiden, ya nggak butuh proses. Oh iya. Mungkin dibantu. Ya. Dibantu. Kita kan memang harus segala sesuatu kan butuh bantuan sebagai makhluk sosial. Kita kan tidak bisa sendiri, tidak bisa individu. Apalagi segala sesuatu kan butuh orang dalam. Gitu. Cari pekerjaan memang untuk saat ini juga memang susah, gitu kan? Ya. Kecuali ya, sorry ya begitulah. Ya gitu. Kecuali ya yang tadi abang bilang ada orang dalam. Ada orang dalam. Itu gampang lah. Nantinya akan dibuat sebuah kerajaan yang sangat bagus di Republik ini. Itu kalau kita bicara masalah wakil presiden. Tapi untuk saat ini juga kita bisa lihat untuk di Papua banyak sekali saya lihat generasi milenial juga sudah mencalonkan diri menjadi para calon-calon DPR. Jadi sudah banyak sekali saya lihat. Gen Z pun ada. Saya sebut saja di kotanya, mungkin kota aja ya, nggak sebut namanya loh, di kota. Itu saya lihatnya di Timika ada. Gen Z. Gila. Untuk di Jayapura saya belum dapatkan Gen Z. Tapi kalau di Timika sudah ada Gen Z. Menurut Bro sendiri bagaimana? Soal itu sebenarnya bagi saya fine-fine aja. Yang penting pertama itu kembali lagi, apakah sudah benar prosesnya, apakah sudah punya kemampuan untuk menjadi anggota, yaitu anggota DPRD maupun anggota DPR provinsi. Yaitu dari segi proses, apakah sudah melewati prosesnya, sudah sesuai dengan
undang-undang yang ada, kemudian batas usianya sudah cukup, kemudian soal kemampuan itu kan banyak, soal kemampuan berpikir, soal kemampuan menganalisa masalah yang ada di masyarakat, kemampuan soal bagaimana dia berbaur cepat dengan masyarakat. Oh, saya pikir kemampuan bagaimana bisa duduk di kursi dengan cepat gitu. Itu Cepat dan tepat. itu tergantung orang dalam lagi. Oh, tergantung. Tergantung orang dalam. Tapi untuk sejauh ini memang kalau saya lihat memang sudah mulai banyak, karena memang kalau buat saya secara pribadi mungkin sudah waktunya generasi-generasi berikutnya yang memimpin. Cuma memang harus melewati beberapa tahapan ya. Tahapan proses bagaimana generasi milenial atau Gen Z bisa. Tapi kalau generasi Gen Z itu hebat sekali loh, masih sangat muda. Gitu. Sangat muda, betul. Dia bisa menikmati sebuah kursi yang sangat mewah gitu. Tapi Gen Z harus bertarung betul-betul berarti, karena kan persaingan untuk duduk ini bukan hanya bersaing dengan seumuran, bersaing juga dengan yang sudah pernah duduk, yang sudah pernah menjadi ini duduk apa duduk? Semua orang bisa duduk sih. Maksudnya yang sudah pernah menjadi anggota DPRD, iya. baik itu provinsi. Gitu. Bagaimana cara duduk? Bagaimana ketika rapat? Tidak tidur. Tapi ketika Gen Z ini berhasil mendapatkan kursi, apakah dia mampu untuk menjadi pemimpin yang baik untuk rakyat? Ketika ya, ini seandainya saja. Iya. Sebenarnya kan tadi kalau saya tanya dia di pertengahan itu, apakah generasi ini sudah kritis? Tadi dikatakan cukup kritis, bukan sangat kritis. Apalagi kalau kita bicara masalah Papua, menjadi wakil rakyat Papua itu, masalah di Papua ini kan kompleks sekali gitu. Dan ini adalah Gen Z yang duduk di kursi wakil rakyat. Untuk Gen Z, saya tidak bisa menjamin 100% apakah ketika duduk apakah langsung bisa menjadi tonggak bagi masyarakat untuk menerima aspirasi, karena secara usia, secara pemahaman tentang politik belum terlalu sepandai para politisi senior lah. Jadi saya belum bisa menjamin 100% untuk mereka bisa mengambil aspirasi masyarakat, kecuali Gen Z ini sudah punya pengalaman besar dari organisasi, kemudian punya mental yang cukup untuk menghadapi politik 2024. Karena politik 2024 ini kan kembali lagi sangat dinamis, bisa berubah kapan saja. Berarti memang untuk saat ini polarisasi politik 2024 sangat sengit ya? Sengit. Saya mau tanya masalah pekerjaan. Ketika di dari tahun 2023 sampai masuknya tahun 2024 ini kan kalau kita bicara masalah pekerjaan ini dengan isu politik yang ada, memang banyak dikait-kaitkan dengan masalah pencari pekerjaan gitu. Apakah untuk dari Bro sendiri melihat pencari pekerjaan untuk saat ini dengan angka pengangguran yang bisa dikatakan lumayan? Saya bilang lumayan ya Pak, bukan tinggi, bukan lumayan. Menurut Bro sendiri bagaimana? Untuk yang masalah pekerjaan ya? Iya. Kalau memang ini untuk masalah yang angka pengangguran memang yang tadi Abang sampaikan masih lumayan. Memang saat ini adalah terjadi sebuah fenomena besar. Ketika kita mencari pekerjaan itu harus memiliki sebuah pertama itu harus menyiapkan persyaratan yang memang cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian fenomena ini juga sering terjadi, itu harus mempunyai kembali ke orang dalam itu, apakah kamu harus ada backingan lah begitu. Ini saya rasakan juga terjadi di Kota Jayapura khususnya. Banyak yang mencari pekerjaan itu
ketika tidak ada orang di dalam yang bisa duduk ataupun kenalannya ataupun kerabatnya, itu agak susah masuk untuk mendapatkan pekerjaan, begitu Bang. Terakhir untuk Bro, dari kita bicara dari awal tentang data-data yang ada seperti masalah-masalah pendidikan sampai bagaimana para capres-capres ini adu debat, dari debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Dan tingkatnya yang paling tinggi banyak voter kita adalah generasi muda, yaitu sekitar 56%. Dan juga tentang generasi khusus di Kota Jayapura, untuk tingkat kritisnya masih dikatakan cukup belum sangat-sangat kritis untuk melihat perkembangan yang terjadi untuk saat ini. Saya fokus ke masalah Gen Z, khusus Gen Z. Apakah Gen Z ini kenapa banyak sekali kalau kita lihat beberapa berita atau beberapa konten yang kita lihat selalu disalahkan bagaimana pola pikirnya mereka untuk maju gitu, atau pola pikirnya mereka untuk bisa lebih bersaing lagi. Untuk Bro sendiri selaku orang yang di organisasi, bagaimana melihat para Gen Z ini untuk bisa lebih mapan lagi atau lebih matang lagi dalam berpola pikir? Kenapa mereka selalu disalahkan? Saya ingin sampaikan anak muda saat ini, saya sampaikan tadi di awal, cukup kritis, karena kritisnya mereka itu menjadi bumerang untuk para pemangku, para yang yang ada di pemerintahan. Yang Gen Z ini kadang dibungkam untuk bersuara karena Gen Z ini bisa-bisa saja mengganggu jalannya pemerintahan ini. Kemudian bagi saya Gen Z harus mempersiapkan dengan matang-matang untuk menjadi anggota DPRD atau provinsi maupun di pusat, harus mempersiapkan dengan matang agar bisa duduk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, agar niat di awal ketika mau duduk di jabatan yang diinginkan itu dapat menjadi sebuah amanah bagi masyarakat, begitu. Kalau untuk sejauh ini, apakah Gen Z ini sudah mulai banyak yang Bro lihat bergabung dalam beberapa organisasi? Untuk saat ini banyak Bang, karena organisasi ini bagi saya organisasi itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi banyak Gen Z yang ikut terlibat di organisasi karena mereka juga membutuhkan organisasi untuk pendewasaan berpikir, untuk bagaimana membentuk mental. Karena kan di organisasi kita diajarkan, selain diajarkan ilmu pengetahuan, diajarkan juga soal mental. Bagaimana, contoh saya ambil mental ketika orasi, itu kan diajarkan juga di organisasi. Jadi banyak keterlibatan Gen Z yang bergabung di organisasi karena dibutuhkanlah organisasi ini. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih lagi buat Bro. Kita sudah mau sharing-sharing di sini. Bagaimana saya bisa tahu tentang Bro punya pemahaman tentang perkembangan milenial untuk saat ini, khususnya di Kota Jayapura. Tapi terima kasih sekali sudah mau hadir untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast ini. Semoga ini bukan podcast pertama kali, kita akan podcast lagi mungkin kalau tidak sibuk. Siap. Oke, mungkin itu saja. Ada mau pesan-pesan apa begitu? Saya ingin pesan untuk para pemuda, yang akan terlibat pada kontestasi politik 2024 ini. Kalian adalah gerbang atau pintu perubahan, karena pemilih 2024 ini didominasi oleh pemuda, yaitu 60%. Jadi saya harap kalian bisa memilih pemimpin yang punya gagasan, punya rekam jejak yang betul-betul baik, sehingga kita dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul mau mensejahterakan masyarakat. Mungkin sekian Bang. Oke, terima kasih lagi Bro sudah mau hadiri podcast kita. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita kali ini di program Ketong Sangat Waras untuk membahas ini. Terima kasih banyak.
omon-omon minta maaf, sorry ya untuk semua-semuanya. Semoga berjalannya demokrasi ini dengan baik. Oke, sampai jumpa. Terima kasih lagi. Bang Muhammad. Dah.